Tidak ada yang menduga keputusan itu. Tidak pada minggu itu. Tidak pada musim itu. Dan sama sekali tidak dari Honda, pabrikan yang biasanya bergerak pelan, tertutup, dan hati-hati. Namun tiba-tiba, dalam sebuah langkah yang membuat banyak pihak terdiam, Veda Ega Pratama, seorang pembalap muda Asia yang bahkan belum mencatatkan satu musim penuh di level tertinggi, diundang untuk menjajal prototipe motor generasi terbaru Honda. Motor yang bahkan belum seharusnya keluar dari ruang pengembangan sebelum bulan Maret. Langkah ini membuat pedok bergetar. Bisikan mulai berputar di antara mekanik, manajer tim, hingga rival-rival yang merasa posisinya mulai terancam. Satu pertanyaan menggantung di udara sejak pagi itu. Apa yang sebenarnya sedang direncanakan Honda dengan Veda Ega Pratama? Tidak ada yang tahu jawabannya. Tidak ada yang menyangka apa yang akan terjadi setelah tes itu selesai. Dan tidak ada yang siap untuk momen yang akan mengguncang diskusi internal Honda hanya beberapa jam kemudian. Karena ketika Veda turun dari motornya pada akhir sesi hari kedua, segalanya berubah. Awal yang mengusik pedok. Tidak ada yang memperkirakan Honda akan mengambil risiko sebesar ini. Mereka baru melewati beberapa musim sulit di Moto3, proyek pengembangan motor mereka sempat tersendat, dan kepercayaan publik terhadap arah teknis tim masih goyah. Namun, justru di tengah masa yang penuh tanda tanya itu, Honda memilih melakukan sesuatu yang tidak konvensional. Memberikan akses pada seorang rookie, seorang pembalap muda asal Indonesia, untuk mencoba motor yang seharusnya menjadi senjata utama mereka musim depan. Keputusan itu menimbulkan kebingungan. Beberapa jurnalis mempertanyakan strategi Honda. Beberapa teknisi tim lain mulai curiga ada proyek besar yang tidak diumumkan secara resmi. Dan di antara rival-rival muda Eropa, percikan kecemasan mulai terasa. Mereka mulai bertanya dalam desah tertutup, kenapa Veda? Begitu sesi kedua berakhir, seorang staf Honda memanggil Veda dengan gestur cepat. Di ujung pit lane, tepat di balik pagar pembatas, beberapa insinyur senior sudah duduk menunggu dengan wajah serius. Tidak ada tawa, tidak ada basa-basi, hanya suasana tegang seolah mereka menunggu laporan kondisi mesin pesawat sebelum lepas landas. Di meja itu, Veda diminta menjelaskan pengalamannya dengan motor prototipe. Ia mulai dari stabilitas pengereman yang menurutnya masih terasa melayang ketika memasuki sektor cepat. Kemudian, tentang distribusi tenaga yang terasa terlalu agresif di putaran menenah. Lalu tentang perilaku roda belakang yang masih sulit ditebak saat keluar tikungan. Beberapa teknisi terperangah, bukan karena motornya buruk, tetapi karena detail yang disampaikan Veda untuk ukuran seorang rookie begitu tajam, presisi, dan langsung menyentuh inti masalah. Seorang engineer Jepang bahkan sempat menunduk sambil mencatat dengan cepat seolah takut kehilangan setiap kata. Di dalam ruangan itu, sebuah kesadaran mulai tumbuh. Veda bukan sekadar pembalap muda yang sedang diberi kesempatan. Dia mungkin adalah elemen yang dibutuhkan Honda untuk memperbaiki arah proyek mereka. Dan dari titik ini, perdebatan internal Honda mulai muncul. Beberapa pihak menilai Veda harus diprioritaskan. Sebagian lainnya merasa Honda bergerak terlalu cepat. Tapi sebelum mereka menyimpulkan apapun, lap time Veda di hari kedua membuat seluruh ruangan itu membeku. Prototipe Honda, mesin yang masih mencari jiwanya. Motor yang dipakai Veda dalam tes JRS bukan motor sembarangan. Ia adalah test bike generasi terbaru Honda, sebuah mesin yang dirancang sebagai titik balik setelah beberapa musim sulit. Mesin ini memiliki aero baru, geometri sasis yang berbeda, dan redistribusi bobot yang bertujuan memberikan stabilitas lebih di tengah tikungan. Namun, seperti halnya prototipe lain, motor ini masih mencari identitasnya. Rumor menyebutkan ada dua kubu di dalam Honda. Satu ingin fokus pada top speed, satu lagi ingin memperkuat kemampuan motor di tikungan. Dan pembagian visi itu membuat arah pengembangan sedikit bergeser-geser, terkadang terlalu jauh untuk satu sisi, kadang terlalu konservatif. Di tengah tarik-menarik ini, Veda berdiri sebagai suara netral. Ia tidak membela sisi manapun, ia hanya menyampaikan apa yang terjadi di lintasan. Dan justru karena itu, masukan Veda menjadi data paling berharga dalam diskusi teknis internal Honda.
Inputnya tidak menguntungkan salah satu kubu, tetapi justru membuka mata keduanya. Belum selesai mereka membahasnya, kabar lap time terbaru Veda datang seperti kilat yang menyambar pit lane. Lonjakan waktu yang mengguncang. Hari pertama, Veda berada di posisi 8. Catatan waktu masih tertinggal, adaptasi masih berlangsung. Namun semua itu berubah hanya dalam 24 jam. Pada sesi terakhir hari kedua, Veda mencatatkan 145,432, naik ke posisi 5, memangkas hampir 1 detik, dan hanya berbeda tipis dari kelompok terdepan. Paddock mendadak hidup. Beberapa kru tim rival terlihat melihat layar timing monitor berkali-kali. Mereka memastikan angka itu bukan kesalahan sistem, tetapi tidak, itu nyata. Rookie muda yang seharusnya masih belajar ritme Moto3, yang seharusnya masih memahami karakter motor, justru menyodok posisi depan dengan motor yang bahkan belum final. Dan pencapaian itu membuat Honda sadar bahwa kini mereka punya situasi baru, sebuah dilema yang tidak pernah mereka siapkan. Karena performa Veda bukan hanya mengesankan. Performa itu justru memunculkan harapan baru, sekaligus ketakutan baru. Persaingan terselubung di balik garis start. Di pedok Moto3, persaingan tidak hanya berlangsung di atas trek. Di balik tenda-tenda tim, tensi justru lebih tajam. Rival-rival muda yang biasa mendominasi tes pramusim kini merasa terancam. Beberapa dari mereka memberi tatapan dingin saat melihat nomor Veda di papan waktu. Ada yang berbisik di belakang pedok. Jika dia secepat ini di hari kedua, bayangkan bagaimana nanti saat musim dimulai. Beberapa staf teknis dari tim lain bahkan terlihat memeriksa foto-foto aero Honda dari pinggir lintasan. Mereka mencoba menebak apa yang membuat motor itu begitu stabil saat keluar tikungan. Namun semakin banyak rival membicarakan peningkatannya, semakin besar tekanan yang datang ke pundak Veda. Sebagian pembalap muda Eropa yang biasa agresif sejak lap pertama mulai mengamati gaya balapnya, mencari celah, mencari kelemahan. Dan di tengah dinamika itu, rumor baru menyebar. Honda mempertimbangkan mengubah struktur proyek Moto3 mereka berdasarkan progres Veda. Rumor itu menyalakan api baru di pedok. Dan setelah hari kedua tes, api itu berubah jadi badai kecil. Tekanan Honda, proyek jangka panjang yang dipertaruhkan. Di ruang rapat kecil di dalam truk teknis Honda, dua pendekatan berbeda mulai berbenturan secara halus. Pihak Jepang ingin merawat Veda sebagai proyek jangka panjang, sesuatu yang mereka bangun dengan hati-hati. Pihak Eropa lebih pragmatis. Jika Veda memberikan data terbaik, maka ia harus ditempatkan pada posisi yang lebih strategis dalam pengembangan. Keduanya punya alasan kuat. Keduanya melihat potensi Veda. Namun Honda harus memutuskan apakah mereka ingin menjadikannya pusat proyek ini atau mempertahankan struktur tradisional yang selama ini mereka gunakan. Di tengah diskusi itu, kepala teknisi menyampaikan satu hal yang membuat semua orang terdiam. Jika Veda terus berkembang pada ritme seperti ini, kita harus mempersiapkan skenario baru. Tidak ada yang menjelaskan apa arti kalimat itu. Namun semua yang hadir memahami bahwa status Veda di dalam proyek ini baru saja berubah. Dan keputusan itu mulai terlihat bentuknya setelah sesi debriefing tertutup pada malam hari. Jerez, sirkuit yang tidak pernah berbohong. Jerez bukan hanya sirkuit, ia adalah medan ujian mental, fisik, dan teknis. Di tikungan cepat seperti turn 4, seorang pembalap bisa mengetahui apakah motornya stabil atau tidak. Di sektor teknis terakhir, ia bisa merasakan apakah engine braking selaras dengan gaya balapnya. Dan di backstraight, ia bisa mengukur apakah tenaganya cukup untuk melawan motor-motor dari pabrikan lain. Jerez adalah tempat di mana kelemahan tidak bisa disembunyikan. Dan justru di trek inilah, Veda menunjukkan sesuatu yang membuat insinyur Honda terpana. Pada salah satu lap, telemetri menunjukkan bahwa ia melakukan penyesuaian micro-correction pada throttle yang biasanya hanya dilakukan pembalap dengan pengalaman lebih dari 3 tahun di level ini. Tidak ada yang mengajarinya, tidak ada yang mengarahkan. Itu muncul secara alami dari insting balapnya.
Beberapa teknisi senior saling menatap. Salah satu dari mereka bahkan menyebut Veda sebagai anomali teknis, sebuah pujian yang sangat jarang keluar dari mulut engineer Jepang. Dan disinilah arah masa depan Veda mulai terlihat jelas, masa depan yang mulai terbentuk. Tes JRS seharusnya hanya menjadi pemanasan, sesi untuk mengenal motor, ruang untuk memahami ritme musim baru. Namun bagi Veda, tes ini menjadi deklarasi. Ia menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar rookie Asia, bukan hanya pembalap yang sedang dipromosikan cepat, dan bukan hanya bagian kecil dari proyek Honda. Ia adalah kandidat utama untuk menjadi sorotan Moto3 musim 2025-2026. Masukan teknisnya mempengaruhi arah pengembangan. Performa waktunya membuka mata banyak pihak. Cara adaptasinya memicu diskusi di kalangan rival. Namun bersama semua itu datang tekanan baru. Ekspektasi yang lebih tinggi, tanggung jawab yang lebih berat, dan jalur karir yang kini mulai melaju tanpa rem. Tetapi malam itu, ketika pedok mulai sepi dan mekanik sibuk membereskan peralatan, Veda berjalan melewati lintasan yang sunyi. Ia tahu, meski langkahnya masih panjang, arah yang dia tuju kini sudah jelas. Dan apa yang terjadi pada tes resmi berikutnya? Bisa saja menjadi titik balik terbesar dalam perjalanan karirnya. Karena untuk pertama kalinya, seluruh mata, Honda, paddock, dan dunia mulai memandang Veda bukan sebagai masa depan potensial, tetapi sebagai masa depan yang mulai terbentuk sekarang.